Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gendor Bukti Wibowo dari Prodi PPI. Di sini saya akan memaparkan program kerja saya selama untuk KKN. Yang pertama itu identifikasi potensi dan masalah di lokasi KKN. Yang pertama, di tempat saya belum adanya tempat cuci tangan di beberapa tempat keramaian seperti masjid dan tempat untuk nongkrong lainnya seperti gardu di sana. Lalu untuk potensialnya itu untuk akses air bersihnya itu dapat sangat mudah dijangkau dan mudah untuk dialirkan. Jadi nanti untuk program ini untuk pembuatan tempat cuci tangan. Nah, yang kedua itu kurangnya kesadaran akan pentingnya penggunaan masker dan juga pola hidup sehat seperti mencuci tangan seperti tadi dan juga menggunakan hand sanitizer. Dan untuk potensinya di desa saya itu, di tempat saya itu, untuk pemuda-pemudanya dapat diajak kerjasama untuk nantinya menyalurkan informasi bahwa pentingnya untuk menjaga kesehatan. Dan yang ketiga itu identifikasi masalahnya. Tidak banyak dijumpai tanaman obat-obatan di wilayah saya. Jadi dengan gitu untuk potensinya sendiri ada lahan tanah yang luas karena memang ini pedesaan juga. Jadi tanahnya sangat luas. Jadi nanti untuk program di sini itu penanaman tanaman obat sebagai apotek hidup. Next, untuk program kerja saya selama KKN itu untuk program kesehatan itu yang pertama itu pembuatan poster tentang protokol kesehatan. Nah, output di sini nantinya warga dapat memahami protokol kesehatan yang baik dan benar. Nah, nanti kita akan membuat poster tentang protokol kesehatan itu lalu ditempelkan di sejumlah titik yang sering dikunjungi warga seperti tadi masjid dan juga gardu tempat kumpul para pemuda itu. Yang kedua itu penyuluhan kepada warga atau pemuda desa tentang pencegahan COVID-19. Nah, nanti setelah adanya penyuluhan ini diharapkan outputnya itu warga dapat menerapkan hal-hal yang harus dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19. Lalu untuk keterangannya itu melakukan penyuluhan, nanti kita melakukan penyuluhan secara online di grup WhatsApp pemuda desa yang sudah tersedia. Jadi di daerah saya itu sudah dibentuk seperti grup itulah, nanti kita tinggal sharing-sharing di situ. Untuk yang selanjutnya itu ekonomi sosial dan ketahanan pangan. Untuk yang pertama itu adalah penanaman bibit obat alami dan sayuran. Outputnya itu adanya apotek hidup untuk warga agar bisa dimanfaatkan jika ada yang terkena penyakit ataupun sedang dalam keadaan darurat. Seperti yang tadi saya sebutkan, di sini lahannya juga cukup luas juga. Yang keempat itu ketahanan pangan itu nanti ekonomi sosial dan ketahanan pangan itu kita akan melakukan pelatihan digital marketing kepada UMKM. Nah, nanti outputnya itu warga dapat mengiklankan usahanya secara online. Untuk melakukannya itu kami akan melakukan pelatihan itu secara rumah ke rumah secara tatap muka. Karena jika berkumpul di sini itu juga tidak mungkin juga. Untuk yang selanjutnya itu ada peduli lingkungan. Di sini kami akan membuat pengadaan tempat sampah organik dan non organik. Nah, yang nanti akan ditaruh
di jumlah titik yang tadi saya sebutkan. Nanti outputnya itu adanya tempat pembuangan sampah diharapkan bisa menjaga lingkungan lebih baik dari sampah, karena memang di sini lebih, kalau sampah itu langsung ditaruh dan langsung dibakar. Untuk yang selanjutnya itu penyuluhan peduli lingkungan. Nah, nanti penyuluhannya itu sama seperti tadi, yaitu dilakukannya secara online di grup WhatsApp pemuda yang tadi. Nanti yang selanjutnya itu literasi hukum dan pendidikan. Akan adanya pengadaan media pamflet berupa peraturan-peraturan pemerintah terkait kondisi pandemi. Jadi outputnya warga dapat mengetahui beberapa peraturan dari pemerintah terkait pandemi. Jadi nanti kami akan membuat pamflet tentang peraturan pemerintah, lalu ditempelkan di sejumlah titik yang sering dilalui warga. Untuk yang selanjutnya itu nanti penyuluhan tentang peraturan dan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah terkait kondisi pandemi. Nanti warga pun dapat mengetahui kondisi saat pandemi dan kebijakan yang sedang berjalan ketika pandemi. Lakukannya pun kami penyuluhannya seperti tadi, yaitu di grup WhatsApp. Dan yang ke-9 dan ke-10 terakhir itu untuk pendidikan, ya, pembuatan media pendidikan daring dan juga pengenalan aplikasi game edukasi. Itu nanti outputnya untuk membuat daring, untuk bisa membuat semangat belajar anak di sini itu meningkat. Ya, terima kasih, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.